Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Nabila Fitriani dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tentang makna beriman kepada Allah dan berijtihad di jalan Allah. Di sini saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama bersama teman saya Agus Setiawan sebagai pemateri kedua. Baiklah, untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah salah satu asas dan inti kaidah Islamiyah, yang dimana ia adalah suatu pokok dan semua rukun-rukun akidah yang dihubungkan kepadanya atau mengikutinya. Nah, dari ajaran dasar timbullah bagian-bagian dan rukun-rukun iman yang lainnya, bahwa beriman kepada Allah adalah beriman kepada hal yang gaib, dan beriman kepada hal yang gaib memerlukan dalil-dalil yang rasional untuk membuktikan kebenaran keimanannya itu. Namun, dalil-dalil ini tentang wujud Allah ada yang berdasarkan akal dan ada juga yang berdasarkan wahyu dan merupakan dalil-dalil lengkap bagi pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya di sini tentang mengimani Allah dan pengaplikasian tingkatan pengaplikasian iman dalam kehidupan. Nah, cara kita mengaplikasikan iman dalam kehidupan kita itu dengan cara ada beberapa cara, yaitu yang pertama taklid, yang kedua ilmu yang dimiliki, yang ketiga selalu diawasi oleh Allah, kemudian dengan cara melihat Allah dengan mata hati, dan yang terakhir dengan cara semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini ada tentang definisi ijtihad. Kata ijtihad di dalam bahasa Arab adalah suatu masdar dari kata jahada yujahidu jihad, yang artinya adalah saling mencurahkan usaha, yang merupakan turunan atau kata jihad yang berarti kesulitan atau kelelahan karena melakukan perlawanan yang optimal terhadap musuh. Jadi, makna jihad menurut bahasa atau lugawi adalah kemampuan yang dicurahkan semaksimal mungkin yang kadang-kadang berupa aktivitas fisik, baik menggunakan senjata atau tidak, kadang-kadang dengan menggunakan harta benda dan kata-kata, dan kadang-kadang berupa dorongan sekuat tenaga untuk meraih target tertentu, dan sejenisnya. Maka, makna jihad secara bahasa ini bersifat umum, yaitu kerja keras. Selanjutnya, tujuan jihad. Tujuan utama dari jihad dalam Islam adalah menghilangkan kekafiran dan kesyirikan, mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, membawa mereka kepada cahaya iman dan ilmu, menumpas orang-orang yang memusuhi Islam, menghilangkan fitnah, meningkatkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agamanya, serta menyingkirkan setiap orang yang menghalangi tersebarnya dakwah Islam. Jika tujuan ini dapat dicapai dengan tanpa peperangan, maka tidak diperlukan peperangan tersebut. Tidak boleh memerangi orang yang belum pernah mendengar dakwah kecuali setelah mendakwahi mereka kepada Islam. Namun, jika dakwah telah disampaikan dan mereka menolak, maka pemimpin Islam harus memerintahkan mereka untuk membayar jizyah, dan jika mereka tetap menolak, maka barulah memerangi mereka dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Agus Setiawan, perwakilan kelompok 2 yang akan membawakan materi yang kedua dari kelompok 5. Macam-macam jihad, yaitu ada 7 jihad. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga jihad terhadap pemimpin Islam, yang keempat berjihad melawan orang kafir, yang kelima berjihad melawan setan, yang terakhir 7 berjihad melawan hawa nafsu. Menurut Syekh Abu Sujab, syarat-syarat jihad ada 7 antara lain: yang pertama Islam baligh berakal, merdeka, laki-laki sehat, kuat berperang. Rukun jihad menurut Syekh Abu Sujab, rukun jihad antara lain: pertama, tegas dan siap mati ketika menghadapi serangan musuh, karena Allah Ta'ala mengharamkan mujahid mundur dari serangan musuh. Yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan dan
rangka meminta kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan ingat janji, ancaman, dukungan serta pertolongannya kepada wali-walinya. Dengan zikir seperti itu, hati menjadi tegar dan semangat perang menjadi kuat. Yang ketiga, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan tidak melanggar perintah keduanya dan meninggalkan larangan keduanya. Yang keempat, tidak menimbulkan konflik ketika memasuki kancah perang, namun dengan satu barisan yang tidak ada celah kosong di dalamnya, hati yang menyatu dan badan-badan yang rapat seperti bangunan kokoh. Yang kelima, sabar dan tetap dalam kesabaran dan siap mati ketika memasuki kancah perang hingga pertahanan musuh terbongkar dan barisan mereka terkalahkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jihad diwajibkan kepada setiap orang yang mampu berperang dalam beberapa keadaan seperti: yang pertama, apabila dirinya telah masuk dalam barisan peperangan. Yang kedua, jika pemimpin memobilisasi masyarakat secara umum. Yang ketiga, jika suatu negeri daerah telah dikepung oleh musuh. Yang keempat, jika dirinya adalah orang yang sangat dibutuhkan dalam peperangan seperti dokter, pilot, dan yang semisalnya. Adab dalam berjihad. Termasuk adab dalam berjihad adalah tidak berbuat khianat, tidak membunuh wanita dan anak kecil, orang tua, para pendeta, dan rahib ahli ibadah yang tidak ikut berperang akan tetapi jika mereka ikut berperang atau mereka ikut menyusut siasat perang, maka mereka boleh dibunuh. Termasuk di antara adab berjihad adalah bersih dari sifat ujub atau takabur, sombong, dan riya, serta tidak mengharapkan bertemu dengan musuh dan tidak boleh menyiksa dengan membakar manusia atau hewan. Di antaranya juga mendakwahkan Islam kepada musuh sebelum berperang. Jika mereka tidak bersedia, maka mereka disuruh membayar zihyah atau ufeti. Namun jika menolak, maka mereka boleh diperangi. Di antara adab jihad adalah berlaku sabar dan ikhlas serta menjauhi kemaksiatan, banyak berdoa untuk memperoleh kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.